Benturan teknik rahasia mereka pun tak terelakkan. Jin Woo-won berusaha memanfaatkan kecepatannya dan menebas Eun-kyung saat dia lengah. Eun-kyung yang tertebas di lengan kirinya pun marah karena kehilangan darah yang dianggapnya sangat berharga. Babak final penerimaan sang penakluk pun diadakan. Terlihat Simwon melawan seseorang yang seperti mendominasi pertarungan. Tapi Simwon dapat memenangkan pertarungan karena dia memiliki senjata khusus yang sangat unik. Bagaikan ular, pedangnya dapat bergerak lentur mengenai lawan yang sudah menangkis pedangnya. Akhirnya posisi pemimpin pun didapatkan oleh Simwon. Lalu di tempat lain terlihat Si Musang yang menyelesaikan urusannya. Dia mengundurkan diri sebagai ketua dari unit investigasi khusus. Si Musang mendapatkan omelan bertubi-tubi dari atasannya yang bernama Wolseong. Namun Si Musang tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk mengikuti Jin Woo-won. Sebelum pergi, Si Musang sempat diancam jika dirinya dan Jin Woo-won yang sangat arogan itu tak akan bertahan lama di aliansi pusat ini. Camkan itu baik-baik di kepalamu, ucap Wolseong pada Si Musang. Sebelum pergi, Si Musang pun memasuki ruang informasi dan mencari info karena hari itu dia terakhir berada di sana. Si Musang pun terkejut akan suatu informasi yang sangat mengejutkan. Di suatu tempat saat malam hari, terlihat Chung-in yang melarikan diri dan terluka di sekujur tubuhnya. Dia dikejar Eun-kyung beserta anak-anak didiknya. Sekeras apapun Chung-in berusaha melarikan diri, namun dia bisa dengan mudah ditemukan oleh mereka semua. Lalu Jin yang sedang berjalan sendirian di malam hari mendapatkan informasi dari burung gagak Chung-in jika saat ini Chung-in berada dalam masalah. Dengan kecepatan luar biasa, Jin tiba di hadapan Chung-in yang sudah tak berdaya sambil melindungi anjingnya. Eun-kyung pun mengira jika Jin yang telah mengirim Chung-in untuk mengawasinya. Lalu Eun-kyung pun memperingatkan Jin jika Jin bebas mencari kebenaran dunia ini sesuka hatinya. Namun jangan pernah menyenggol organisasi yang Eun-kyung saat ini awasi. Jika tidak, maka orang-orang di sekitar Jin akan tersakiti nantinya. Han Jin-wol, Tang Gi-moon, Mirio, Nam-so, Si Musang dan yang lainnya. Eun-kyung berkata jika dia benar-benar tak ingin menjadi musuh Jin yang dianggapnya sebagai adik tersayangnya. Lalu sebagai hadiah dia memberitahu Jin jika temannya itu harus segera diobati karena dia terkena jarum kepergian jiwa yang sangat mematikan. Jin dengan cepat membawa Chung-in ke kediaman keluarga Tang, dan kakek Tang Gi-moon pun segera mengobati Chung-in bersama Mireo. Memang benar, Jin meminta Chung-in melacak seseorang dari sisa rambut yang dia dapatkan. Ternyata itu adalah rambut Eun-kyung yang sempat tertebas saat pertarungan di penjara. Jin pun berpesan jika penyelidikan itu mulai terlihat berbahaya, Chung-in disuruhnya untuk mundur. Akhirnya Jin pun merasa bersalah karena dia sudah meminta tolong kepada Chung-in. Lalu tibalah ketua cabang Bulan Hitam yang mencari Chung-in. Singkatnya, mereka mengkhawatirkan Chung-in dan merasa lega karena dia sudah dirawat oleh sang penguasa 10.000 racun. Namun meski Chung-in mengikuti Jin, jika masalah seperti ini terjadi lagi, organisasi Bulan Hitam akan mendapatkan masalah. Lalu Jin dengan tulus meminta maaf akan kesalahan yang sudah dia buat. Saat ketua cabang ingin pergi, dia bertemu ketua Bulan Hitam. Ternyata dia sudah memerintahkan Chung-in secara langsung untuk membantu Jin. Maka dari itu kejadian ini pun sebenarnya juga bukan kesalahan dari Jin Woo-won sepenuhnya. Ditambah lagi, memang Bulan Hitam harus mencari informasi tentang Ashura berkepala dua. Lalu di sebuah tempat terlihat Eun-ha dan Dam So-seon bertatap muka, dan terlihat mereka berdua siap untuk bertarung. Di saat yang bersamaan Jin Woo-won diadili, kejadian di mana saat Eun-ha diserang oleh kakak tertua bandit yang sudah dia bantai dan dikepungnya dia oleh Sekte Kunlun terjadi. Mau tidak mau Eun-ha harus membantai mereka semua yang sudah berani mengusik masa tenangnya. Mayat berserakan di mana-mana. Semua anggota Sekte Kunlun pun satu persatu dihabisinya. Mereka ingin menangkap Eun-ha yang notabene adalah sang penguasa malam putih dari Sekte Malam Sunyi. Dalam pikiran Eun-ha, ia tak merasa bersalah. Karena saat pertarungan terjadi, dia tak melakukan serangan. Malah dia yang diserang terlebih dahulu. Maka dari itu, dia merasa jengkel pada Sekte Kunlun yang tak berterima kasih kepadanya saat buronannya sudah dia bantu untuk dihabisi. Semua orang satu persatu dihabisi oleh Eun-ha dengan mudah layaknya semut. Korban di sana pun ternyata bukan hanya Sekte Kunlun saja. Bahkan ada sekte lain yang menjadi bantuan pun juga ikut terbantai habis di tangan Eun-ha. Saat Eun-ha membantai habis musuh-musuhnya di aliansi pusat, Dam So-seon mendapatkan surat permohonan bantuan.
Awalnya Dam dan Hye-rung sempat kebingungan siapakah penyihir malam putih ini. Namun Dam pun menyetujui permintaan itu dan berpamitan pada Hye-rung untuk berangkat ke lokasi. Dengan gagah, Dam pun berangkat menuju lokasi yang ditunjukkan. Dalam hutan, Yun-ha pun berjalan sendiri sambil berpikir apa yang harus dia lakukan sekarang. Karena Yun-ha juga merasa bingung mengapa ingatan-ingatan samarnya menuntunnya untuk menuju ke daratan utama. Dengan jalan yang dipenuhi dengan darah, Yun-ha pun berjalan hingga sampai pada padang rumput yang sangat luas. Bertemulah dia dengan Dam So-seon. Seketika Dam So-seon pun mengingat siapakah wanita yang berada di depannya saat ini. Dia tahu jika wanita itu adalah wanita yang bersama dengan Ji Mu-won 7 tahun yang lalu. Lalu Dam mencoba menyapa Yun-ha dan menanyakan apakah memang dia adalah penyihir malam putih seperti yang diinformasikan. Lalu Yun-ha pun merasa bingung dengan orang asing ini yang sepertinya mengenalnya. Lalu Yun-ha mengatakan jika dia bukanlah penyihir malam putih, karena memang gurunya masih menyandang gelar tersebut. Dam pun sedikit terkejut karena Yun-ha tak mengingatnya. Bertanyalah Dam jika memang Yun-ha bukan penyihir malam putih, mengapa jalan yang dia lalui dipenuhi dengan darah. Dam menegaskan kembali dan bertanya jika Yun-ha itu dari sekte mana sebenarnya. Singkatnya percakapan mereka tak ditemukan titik terang. Jadi mereka berdua pun saling menyerang dan terjadilah pertarungan hebat antara Yun-ha pemilik malam putih melawan Dam So-seon yang perkasa. Dam So-seon tanpa sungkan segera mengeluarkan teknik tinjuan cahayanya. Namun dengan cepat Yun-ha menyerang balik dengan cakram tajamnya. Saat cakram itu melesat dan dihindari oleh Dam, ternyata Yun-ha sudah bersiap menyerang Dam dengan kuku yang sangat tajam seperti bilah pedang. Terlukalah Dam di bagian dada kirinya, namun tak tinggal diam. Dam So-seon pun memberikan pukulan mautnya pada wajah cantik Yun-ha. Di kediaman keluarga Tang terlihat Chung-in yang sudah membaik saat dirawat oleh kakek Tang. Lalu Jin juga sedang dirawat oleh Mireo karena luka-lukanya yang dirasa cukup dalam akibat pertarungan sebelumnya sudah mulai membaik. Muncullah Seo Mu-san tergesa-gesa memberikan informasi penting pada Jin. Jika di perbatasan provinsi Henbei muncul seseorang penyihir yang telah membantai semua orang yang ada di sana. Dia memiliki kulit putih, rambut perak, beserta senjata cakram. Kemungkinan itu adalah Yun-ha Sol. Terkejutlah Jin dengan berita yang disampaikan oleh Seo Mu-san itu. Berlanjutlah kembali pada pertarungan Yun-ha dan Dam So-seon. Tinjuan Dam mengenai telak wajah Yun-ha. Dengan cakramnya, Yun-ha berusaha menyerang Dam dari kedua arah. Dengan cepat, Dam pun menghindarinya serta berpindah ke belakang Yun-ha dan menangkapnya. Dibantinglah Yun-ha ke tanah hingga sebagian tanah pun hancur berkeping-keping. Tapi belum selesai di sana, ternyata Yun-ha dapat membuat Dam terpental jauh oleh tekniknya. Lalu mereka berdua bersiap mengeluarkan teknik pamungkasnya. Benturan antara cakram raksasa Yun-ha dan tinjuan emas dari Dam So-seon pun tak terhindarkan. Sampai-sampai membuat tanah yang mereka pijak pun hancur lebur tak beraturan. Pukulan demi pukulan pun saling dilancarkan. Dam merasa cakram dari Yun-ha sangat merepotkan. Jadi dia mengeluarkan energi yang serupa dengan lengannya. Membuatnya seperti memiliki lengan tambahan yang menangkis cakram dari Yun-ha. Saat pertarungan hampir pada klimaksnya, mereka berdua pun terkejut. Karena ada sebuah pedang menancap di pinggang Yun-ha. Ternyata pedang itu dilemparkan oleh salah satu korban dari Yun-ha sebelumnya yang belum tewas. Dam yang sangat menjunjung tinggi pertarungan yang adil dan jujur pun marah kepada orang tersebut karena telah menodai pertarungannya melawan Yun-ha. Dengan cepat, kepala pria tersebut dipenggal oleh cakram Yun-ha. Dam menggenggam tangan Yun-ha dan meminta untuk berhenti membunuh seseorang. Namun saat Dam menggenggam tangan Yun-ha, muncullah orang lain yang menggenggam tangan Dam. Dan dia diminta untuk melepaskan tangannya dari Yun-ha. Itu ternyata adalah Ji Mu-won yang tiba untuk menolong Yun-ha kembali seperti 7 tahun yang lalu. Jin bergegas ke tempat di mana Yun-ha dikabarkan telah muncul bersama Seo Mu-san. Saat dalam perjalanan, dia melihat sebuah pertarungan yang hebat di arah padang rumput. Lalu Jin pun merasa pasti itu adalah pertarungan dari Yun-ha. Dia mengarahkan kudanya ke tempat tersebut. Lalu dengan kerennya, Seo Mu-san memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan sekitar lokasi supaya tak diganggu oleh siapapun. Jin pun melihat dari kejauhan jika Dam So-seon menggenggam tangan Yun-ha. Dengan cepat dia menggenggam tangan Dam lalu meminta untuk melepaskan tangannya dari Yun-ha. Dam pun merasa terkejut karena Ji Mu-won tiba di sana. Jin yang melihat kondisi Yun-ha pun terlihat cukup sedih.
Dan Dam pun juga melihat jika kondisi Yunha saat ini kurang baik. Lalu dia memberi salam pada ketua sekte Jin Won. Dan sudah sekitar 7 tahun mereka tak bertatap muka langsung. Dan menyampaikan dia sangat kagum dengan pertarungan Jin melawan Yonseon. Dan dia sudah menyadari jika Jin memanglah sangat hebat mulai pertama kali dia bertemu 7 tahun yang lalu. Dan pria itu sudah muncul ke dunia dan menghunuskan pedangnya untuk melawan ketidakadilan. Itu benar-benar sangat menakjubkan bagi Dam Soseon. Namun Nona Yunha yang bersama Jin 7 tahun yang lalu, mengapa dia saat ini muncul kembali sebagai penyihir malam putih? Lalu Jin menjelaskan jika 7 tahun yang lalu saat Jin mengenalkan Yunha sebagai saudara jauhnya, sebenarnya Yunha tidak lain hanyalah seseorang yang muncul tiba-tiba di depan Jin. Lalu saat Jin merasa kesepian dan hanya berjuang hidup seorang diri, Yunha lah salah satu orang yang selalu mendukungnya dan sekaligus menjadi teman baginya. Saat itu Jin tak mengetahui siapakah Yunha sebenarnya, dan dia menghilang setelah serangan iblis kekacauan itu terjadi. Dan pun juga mencari keberadaan iblis kekacauan selama ini. Dia ingin membalaskan dendamnya pada bajingan itu. Namun Yunha saat ini tertuduh sebagai penyihir malam putih. Dia bukan hanya musuh aliansi pusat surgawi, namun dia juga mencabut banyak nyawa orang yang tak bersalah dan tak terhitung jumlahnya. Jadi Dam memohon kepada ketua sekte Jin Won menyerahkan Yunha kepadanya dan bersumpah pada Jin jika Yunha tak akan mati. Dam pun sebenarnya khawatir pada Jin karena dia baru membersihkan namanya. Namun jika saat ini Jin tetap meneruskan niatnya, maka tak akan baik bagi Jin ke depannya, karena akan banyak masalah yang akan datang menghampirinya. Jin pun memohon pada Dam untuk memberikan Yunha padanya dengan sopan. Dam pun mau tak mau berkata akan melawan Jin jika terus bersikeras seperti itu, sambil mengeluarkan aura kinya yang sangat dahsyat di depan Jin. Jin pun tetap memohon pada Dam Soseon yang dihormatinya sambil bersiap menarik pedangnya. Tinjuan Dam pun berbenturan dengan pedang bunga salju Jin. Dam pun meminta Jin memisahkan urusan pribadi dan urusan publik. Lalu dari belakang terlihat jika Yunha berteriak seperti dalam kondisi lepas kontrol. Dam yang akan menyerang Jin dengan tendangan mautnya pun seketika berhenti, karena di sini terlihat Jin langsung fokus kepada Yunha dan mengabaikan nyawanya yang dalam bahaya saat melawan Dam. Akhirnya Dam sadar jika saat ini Jin berada dalam kondisi mengkhawatirkan orang yang sangat dicintainya, seperti Dam yang mengkhawatirkan ibu dan Yerung. Akhirnya Dam pun berkata jika dia mendapatkan misi untuk memburu sang penyihir malam putih. Namun sang penyihir malam putih dapat melarikan diri saat bertarung dengan Dam, sambil dia berpaling pergi meninggalkan Jin dan Yunha di sana. Jin yang mengetahui maksud dari Dam Soseon pun berterima kasih kepadanya. Lalu Dam memperingatkan Jin jika ada insiden lain terjadi dan itu ulah dari penyihir malam putih setelah ini, maka meski Jin memohon padanya itu akan sia-sia saja. Dan Dam pun berharap Jin tak mengecewakan kepercayaan yang sudah Dam berikan pada Jin Won, sang ketua sekte Surgawi Utara. Sambil beranjak pergi, dia bersiap-siap akan terkena omelan dari Yerung tentunya. Maka dari itu, dia akan merahasiakan hal itu pada Yerung nanti. Yunha terus mengamuk dan mengeluarkan badai putih yang mengitari dirinya, seperti sebuah pelindung yang mencabik-cabik siapapun yang mendekatinya. Jin tanpa pikir panjang mendekati Yunha dan mulai tersayat-sayat tubuhnya. Namun pada akhirnya Jin berhasil memeluk Yunha dan menenangkannya. Ingatan Yunha pun kembali sepenuhnya, dan Yunha pun menghentikan badai yang mengitari dirinya sambil memeluk Jin yang sudah lama dia rindukan. Saat berpelukan, Yunha pun merasa bingung karena ingatannya menjadi tumpang tindih. Dia bertanya pada Jin apa yang sedang terjadi dan mengapa Jin bisa terluka seperti itu. Apakah dirinya yang sudah melukai Jin, ungkap Yunha pada Jin. Namun Jin mengatakan jika semuanya saat ini akan baik-baik saja. Lalu kedua cakram milik Yunha bergerak sendiri dan ingin menyerang Jin dari belakang. Yunha pun berusaha menghentikan cakram itu namun tidak bisa. Lalu Jin pun mengeluarkan pedangnya dan menghadang cakram-cakram yang akan menyerangnya. Dan sebuah serangan mengarah ke Yunha. Saat akan menangkisnya ternyata itu sebuah jarum-jarum yang tak dapat Yunha tangkis. Akhirnya beberapa jarum pun menancap pada tubuh Yunha. Lalu Saryong pun dengan cepat menyerang Yunha yang dirasa sudah gagal dalam menjalankan misi menjadi penerus penyihir malam putih. Dengan cepat Xiao Musang pun menendang Saryong. Dalam hati Xiao Musang dia sedikit terkejut karena dia tak bisa mendeteksi sedikit pun keberadaan Saryong. Maka dari itu Xiao Musang yakin jika Saryong adalah master teknik stealth.
Yunha bertanya mengapa Saryong melakukan hal itu. Namun Saryong marah pada Yunha tentunya, karena selama 7 tahun ini dia menggunakan sebuah teknik penghancur ingatan pada Yunha, dan berharap dia menjadi penerus penyihir malam putih dan menjadi senjata mematikan bagi tuannya. Pada intinya Saryong sudah melakukan banyak sekali hal, dan banyak sekali cara yang sudah dia gunakan untuk membuat Yunha menjadi sempurna sebagai penerus penyihir malam putih. Namun sekarang semuanya jadi sia-sia karena Yunha dianggap sebagai kegagalan. Benar-benar produk yang gagal dan tak berguna lagi. Saryong menyalahkan Jin Woo-won yang selalu mengganggu rencananya. Dia menyesal karena tak membunuh Jin 7 tahun yang lalu. Semua perdebatan itu membuat Yunha semakin bingung. Dan dia menanyakan apakah masternya mengetahui hal yang sudah dilakukan oleh Saryong. Saryong pun menyampaikan hal yang mengejutkan. Karena masternya sendirilah yang memerintahkan untuk membunuh Yunha saat dia menjadi produk gagal. Jadi Master Yunha sudah mempersiapkan ini semua karena dia dari awal tak bisa mempercayai Yunha yang sudah jatuh cinta pada Jin Woo-won. Lalu Yunha pun kesakitan dikarenakan efek racun yang ada pada jarum Saryong sebelumnya. Pada intinya Saryong ingin membunuh Yunha yang sudah menjadi produk gagal baginya. Lalu dengan cepat cakram-cakram yang tergeletak pun menyerang Seo Musang yang sedang mengunci tubuh Saryong di tanah. Membuat Seo Musang akhirnya terpental dan melepaskan Saryong. Lalu Saryong menghilang bagaikan ninja di telan udara. Di kediaman keluarga Tang kembali lagi Jin membawa seseorang yang sedang terluka. Dia adalah Yunha yang saat ini berada dalam kondisi di ujung tanduk. Saat Mireyo menyapa Jin, terlihat Jin yang mengabaikannya dan membawa Yunha masuk ke dalam ruangan dengan cepat. Lalu dengan cepat kakek Tang mengobati Yunha. Han Jin pun mengomeli Jin, karena Jin sudah membawa sang penyihir malam putih ke sana. Namun Jin memang tak memiliki pilihan lain, jadi dia tanpa pikir panjang melakukan hal tersebut. Han Jin terus memarahi Jin yang tak mengerti akibatnya nanti setelah Jin melakukan hal ini. Segala usaha Han Jin saat membersihkan nama Jin akan sia-sia karena kedatangan wanita ini. Han Jin tahu jika semua orang di sini percaya jika Jin tak akan terlibat oleh sekte malam sunyi. Namun semua orang daratan utama tak akan berpikiran seperti itu. Dan tindakanmu itu akan membahayakan semua orang yang mengikutimu, termasuk keluarga Tang yang sudah mendukungmu secara penuh. Mengapa orang yang selalu waspada sepertimu bisa melakukan hal seperti ini? Ungkap Han Jin kesal pada Jin yang sangat gegabah. Jin pun berkata jika Yunha tak memiliki rumah lagi saat ini. Jadi dia terpaksa membawanya meskipun Jin tahu hal itu akan membuat aliansi pusat memiliki alasan untuk menyerang Jin. Namun Jin akan mengurusnya. Jin akan mengurus semuanya. Jin berkata seperti itu sambil meyakinkan dirinya sendiri. Han Jin pun bertanya pada Seo Musang mengapa tak mengintikan Jin. Namun sebagai pengikut, Seo Musang hanya mampu mengikuti Jin Woo-won sebagai masternya. Seo Musang menambahkan jika anak buahnya sudah memastikan tak ada yang mengetahui hal ini. Han Jin pun hanya mampu berteriak kesal. Pahlawan selalu memiliki sosok wanita di sampingnya. Dan wanita itulah yang nantinya akan menuntunnya pada kehancuran. Karena dari dulu memang selalu wanitalah biang dari segala macam masalah, ungkap Han Jin menggerutu sendirian. Lalu Han Jin pun berusaha akan mengikuti keinginan masternya dan akan mengurus sisanya sesenyap mungkin. Yang jadi masalah tak terduga nantinya adalah Ryu-san yang melihat wanita berambut putih masuk dibawa oleh Jin Woo-won. Lalu terlihat di daratan utara bekas benteng milik Sekte Surgawi Utara telah ditugaskan aliansi Pusat Surgawi Cabang Utara menggantikan tugas dari Sekte Surgawi Utara. Mereka mengemban tugas yang sangat berat di sana. Namun saat ini terlihat ratusan, bahkan mungkin ribuan pasukan sekte malam sunyi telah menyerang benteng itu dengan kekuatan penuh. Saat aliansi Pusat Surgawi Utara dihancurkan oleh sekte malam sunyi, mereka pun akhirnya meminta bala bantuan ke aliansi pusat. Akhirnya sekuat pembasmi iblis pun dikerahkan. Sekuat itu diketuai oleh Sim Won Lee dan para anak buahnya. Sim Won masih merasa terasingkan karena sampai detik ini dengan segala macam pencapaiannya, ayahnya masih belum menemui atau memujinya. Itu menunjukkan betapa kecewanya sang ayah memiliki anak seperti Sim Won. Dengan yakin Sim Won pun ingin saat pulang nanti dikenal sebagai pahlawan. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk membangkitkan kekuatan baru dalam dirinya dan bertambah kuat. Akhirnya berangkatlah mereka semua menuju medan pertempuran. Lalu terlihat Menteri Guan sedang berbincang dengan Hyeru. Dia bertanya apakah Dam Soseon akan ikut dalam kelompok tersebut. Namun Hyeru berkata jika Sim Won harus menunjukkan kontribusinya. Jadi Dam berkata akan maju jika sekuat pembasmi iblis sudah kalah.
Dari percakapan mereka berdua, sepertinya Hye-rung dan Menteri Guan sudah merencanakan hal yang sangat licik. Karena mereka akan menjalankan rencananya setelah menunggu semua pasukan penakluk iblis pergi ke medan perang. Dan ketika Dam sibuk mengurus para bandit yang sedang berkeliaran di kota aliansi pusat. Terlihat Menteri Guan mengingat saat dia melapor kepada pemimpinnya. Di ruangan istana yang megah terlihat sosok yang sangat berkuasa. Dia adalah sosok pemimpin dari 9 langit, yaitu sang pejuang tak terkalahkan Moyul Yongseon dari klan Moyong. Menteri Guan melaporkan segala kondisi pada pemimpin tersebut, sambil bersujud menunjukkan betapa kuatnya sang pemimpin tersebut. Menteri Guan lalu juga melaporkan jika iblis kekacauan telah terbangun kembali, dan itu dikarenakan Jim Won yang muncul ke permukaan. Sepertinya iblis kekacauan adalah salah satu bencana buatan dari aliansi pusat surgawi. Lalu Moyul pun sedikit kagum, karena setelah semua hal sudah diambil dari Sekte Surgawi Utara, mereka ternyata membesarkan bocah seperti itu dalam waktu yang sangat singkat. Lalu Moyul pun memberikan kuasa kepada Menteri Guan untuk menggunakan iblis kekacauan sesuka hatinya. Moyul pun berkata jika dia ingin melihat seberapa jauh sang pedang utara akan bertahan. Dia meminta Menteri Guan menghiburnya karena dia ingin melihat sang pedang utara yang sangat menggemaskan baginya. Kembali pada Menteri Guan dan Hye-rung yang akan menjalankan rencana liciknya pada saat itu juga. Di kediaman Tang terlihat jika Han Jin dan Seo Musang mendapatkan informasi jika aliansi surgawi utara sudah dihancurkan oleh malam sunyi. Dan diutusnya sekuat penakluk iblis menuju ke lokasi pertempuran. Mirio terlihat mengabaikan Jim Won yang menyapa dirinya. Mirio terlihat ingin menggantikan pamannya yang sedang merawat Yun-ha saat masih terbaring lemah. Tang Gi-mun pun mengatakan pada Jin jika Yun-ha sudah melewati masa kritisnya. Namun Tang Gi-mun tak bisa memastikan apakah Yun-ha akan bangun dan membaik atau tidak. Intinya Tang Gi-mun akan berusaha sebaik mungkin demi Jin. Lalu Mirio diperintahkan untuk membeli beberapa obat-obatan bersama Ryu-san. Jin hanya bisa khawatir saat ini akan melukai orang-orang yang sudah mendukungnya. Terlihat Chung-in yang terluka pun pergi untuk melaporkan situasi ke kelompok bulan hitamnya. Jin hanya bisa meminta maaf pada Chung-in, karenanya Chung-in berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Di kota terlihat Ryu-san dan Mirio pergi mencari obat-obatan. Saat Mirio mencari obat-obatan itu, Ryu-san tak sengaja bertemu beberapa pendekar yang memujinya dengan cara bertarung yang sangat unik dari Ryu-san. Mereka semua mengagumi Ryu-san yang tak kenal kata menyerah. Intinya mereka kagum pada Ryu-san lalu mengajaknya untuk minum-minum dan makan di kedai. Di dalam kedai semua pendekar itu memuji Ryu-san dan mengajaknya minum. Lalu di depannya terlihat muncul Hye-rung dan pengawalnya yang memerintahkan para pendekar lainnya menyingkir. Terlihat para pendekar itu diberikan uang. Sepertinya mereka adalah suruhan dari Hye-rung. Lalu berbincanglah mereka di sana. Hye-rung berusaha memancing Ryu-san untuk membeberkan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh Jim Won saat ini. Namun Ryu-san mengingat perkataan Han Jin yang tak boleh mengatakan rahasia apapun pada orang lain. Jadi dia menghina Hye-rung saat terus diinterogasi oleh Hye-rung. Hye-rung dan pengawalnya pun terheran-heran karena keberanian Ryu-san menghina Hye-rung yang notabene adalah salah satu 7 langit bawah. Pengawal Hye-rung pun sangat kesal dengan Ryu-san. Namun dia menahan amarahnya demi kelancaran rencana licik dari Hye-rung. Hye-rung pun bermain kata-kata sampai pada akhirnya membuat Ryu-san terbuai akan kata-kata dari Hye-rung. Tanpa sengaja Ryu-san terjebak oleh kata-kata manis dari Hye-rung. Akhirnya Ryu-san pun membocorkan informasi jika ada seorang wanita berrambut putih yang dibawa Jin di kediaman Tang. Ryu-san yang sudah sadar akan kesalahannya pun sudah terlambat. Karena dari jawaban itu Hye-rung pun mendapatkan alasan untuk menuduh Jin sebagai pengkhianat. Jin sudah membantu penyihir malam putih dari Sekte Malam Sunyi. Semua orang yang ada di kedai itu pun serentak berdiri mengikuti perintah dari Hye-rung yang akan berangkat mengepung kediaman keluarga Tang. Ryu-san pun hanya bingung karena ulahnya yang sudah membuat masalah. Dalam perjalanan pulang, Mirio yang sedang membawa banyak sekali kantong obat pun terheran-heran. Karena dia melihat banyak sekali orang yang menuju ke kediaman keluarga Tang. Saat Jin dan Seo Musang berbincang, muncul anak buah Seo Musang yang melaporkan jika banyak sekali rombongan pendekar yang menuju kemari. Akhirnya Seo Musang memerintahkan semua anak buahnya untuk membawa Nona Yun-ha dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Masuklah semua orang yang akan menggeledah kediaman keluarga Tang itu. Tang Gi-mun pun keluar dan marah kepada seluruh orang itu. Karena mereka datang dan tidak sopan masuk tanpa izin sebelumnya.
Lalu muncullah Menteri Guan dan Yirung di sana. Dia meminta keluarga Tang bertanggung jawab atas perbuatan Jin saat ini yang sudah membantu salah satu anggota malam sunyi. Informasi itu didapatkan dari Ryu-san sendiri yang notabene adalah anggota dari kelompok Jin Muon. Muncullah Ryu-san yang kesal dari belakang karena dia tak merasa sudah memberikan informasi seperti yang Yirung katakan. Han Jin pun sadar akan alur ceritanya. Dan sepertinya Hiro sudah menghasut Ryu-san yang ceroboh hingga terjebak dalam jebakan dari Yirung. Menteri Guan lalu memerintahkan semua orang untuk menggeledah rumah keluarga Tang. Jin pun mengingat peringatan yang diberikan oleh Ketua Yong. Akhirnya jawaban dari semua hal yang dicurigai Jin pun didapatkan olehnya. Jika dalang dari segala macam masalah seperti itu disebabkan oleh Menteri Guan. Karena Jin mencium aroma yang mirip seperti Unkyung pada Menteri Guan. Tanpa kejadian ini pun pasti mereka akan selalu mengusik semua orang yang berada di sekitar Jin. Singkatnya, Jin memutuskan untuk menghunuskan pedangnya dan Jin meminta Xiao Musang mengawal semua orang keluar dari kota aliansi pusat ini. Jin akan menahan mereka semua sendirian. Jadi dia benar-benar minta tolong kepada Xiao Musang untuk mengawal semua orang dengan aman. Akhirnya pertumpahan darah pun akan terjadi. Jin pun menghunuskan pedangnya dan bersiap melawan semua orang yang sudah bersiap melawannya. Jin pun hanya mampu pasrah karena apapun yang dikatakan akan disalahkan oleh Menteri Guan. Dan Menteri Guan pun akan memiliki ratusan pembenaran untuk membunuh Jin nantinya. Pada intinya Jin dituduh membawa masuk salah satu 4 Raja Iblis malam sunyi ke aliansi pusat. Maka dari itu, dia didakwa bersalah sepihak oleh Menteri Guan. Jin pun hanya heran bagaimana bisa Menteri Guan percaya dengan kata-kata orang ceroboh seperti Ryu-san. Sampai-sampai membawa semua pasukannya untuk mengepung Jin dan menjadikan keluarga Tang sebagai musuhnya. Akhirnya tanpa banyak alasan lagi, semua orang diperintahkan untuk membunuh Jin Muon, sang ketua sekte surgawi utara kelima. Sebelum keberangkatan mereka, Han Jin mencoba menghipnotis sapinya menjadi seekor kuda yang sangat gagah dan perkasa, supaya dia dapat menarik kereta dengan sangat cepat. Ryu-san pun hanya bisa meminta maaf selama perjalanan kepada kakek Tang. Dia menyesal karena sudah terjebak oleh perkataan Yirung. Tang Gimun pun memaklumi jika Ryu-san bisa terjebak oleh jebakan Yirung. Karena Tang Gimun juga merasa bersalah telah membiarkan Ryu-san untuk keluar. Han Jin pun kesal terhadap Ryu-san. Namun dia lebih kesal karena Jin yang sudah menempatkan mereka dalam kondisi berbahaya seperti ini. Mereka semua terkena pukulan telak saat pengadilan Jin sebelumnya. Lalu mereka membuat rencana busuk sekarang untuk memukul balik Jin. Lalu Han Jin kecewa dengan Yirung yang terlihat sudah merencanakan ini semua. Namun sebenarnya dia hanyalah alat bagi sang menteri untuk menjalankan rencananya untuk menutupi kebohongan besar sebenarnya. Han Jin merasa jika sang menteri sudah sinting karena bertindak seperti itu dan menjadikan keluarga Tang sebagai musuh secara sepihak. Mereka semua tak merasa sudah memasukkan salah satu dari 4 raja malam sunyi. Karena wanita yang dibawa Jin Muon hanyalah wanita yang dicintai di masa lalu, yang saat ini tak memiliki rumah untuk kembali. Maka dari itu mereka sebenarnya tak melakukan kesalahan apapun. Lalu mereka pun beranjak pergi dengan sangat cepat. Ryu-san berada di belakang hanya merenungi kesalahannya. Karena dia situasi menjadi kacau seperti ini. Lalu terlihat mereka dikejar oleh sekumpulan pendekar dari aliansi pusat yang bersiap untuk menyerang. Kembali pada pertarungan Jin Muon. Dia menebas satu persatu musuh yang mendekatinya. Semua serangan musuh tak dapat melukai Jin. Malah sebaliknya, setiap musuh yang menyerang Jin seketika mereka langsung kehilangan nyawanya karena tertebas dan terpenggal oleh bunga salju. 1 orang, 10 orang, bahkan masih banyak lagi ratusan musuh yang masih bersiap menyerang Jin dengan membabi buta. Jin pun dengan teknik tersembunyinya dapat menerbangkan semua musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Membuat Menteri Guan terkejut sekaligus membuat Yirung panik melihat kehebatan Jin Muon. Dengan cepat Jin pun menebas semua orang dan berusaha mendekati Menteri Guan. Sambil berkata, mengapa Menteri Guan tak membawa semua pasukannya kemari? Contohnya, Asura berkepala kedua. Dengan wajah liciknya Menteri Guan pun mengelak atas tuduhan Jin. Menteri Guan pun menunjukkan sisi aslinya yang terlihat begitu licik. Dia mengancam Jin karena dengan entengnya Jin membahas Asura berkepala 2 dengannya di publik seperti ini. Menteri Guan pun akan memastikan semua orang yang terkait dengan Jin akan dibinasakan olehnya nanti. Jin pun paham sekarang. Jadi dengan cara licik seperti itu aliansi pusat surgawi menguasai dunia.
Jin akan mengungkapkan semua rahasia itu pada publik tentang organisasi jahat yang berada di belakang Menteri Guan. Saat pedang Jin hampir mengenai Menteri Guan, muncullah Eunkyung beserta anak buahnya yang sigap siaga menjaga sang menteri. Semua hal yang sudah dilakukan oleh Menteri Guan sebelumnya hanya untuk menguras tenaga Jin karena masih ada Eunkyung beserta anak buahnya yang bersiap menghabisi Jin saat ini. Jaring yang sangat keras dan tebal sudah ditebar oleh Menteri Guan, membuat Jin pastinya tak bisa lepas dengan mudah dari jebakan liciknya. Lalu Eunkyung dan Jin pun bertatap muka kembali, dan membuat pertarungan yang sempat terjeda pun dapat dilanjutkan kembali. Eunkyung menyapa Jin yang saat ini membuat masalah setelah sudah diperingatkan oleh Eunkyung. Membuatnya mau tak mau harus menghabisi Jin saat ini juga. Bunga salju pun seperti berteriak ingin membalaskan dendamnya. Jin yang menyadari akan hal itu pun meminta bunga salju untuk bersiap dan akan membalaskan dendamnya. Aura sangat mengerikan keluar dari pedang Jin Woo-won saat ini. Eunkyung pun mengeluarkan aura merah dari kedua tangannya. Jin bertanya pada Eunkyung apa sebenarnya organisasi Asura Kepala Dua itu, sambil bergerak cepat menggunuskan pedangnya kepada Eunkyung. Eunkyung pun hanya menjawab singkat sambil menangkis serangan Jin. Jika singkatnya, Asura Kepala Dua itu adalah malam sunyi kedua. Jin terkejut mengetahui rahasia yang sebenarnya. Benturan energi Jin Woo-won dan Eunkyung pun terlihat sangat dahsyat. Eunkyung pun menambahkan jika organisasi ini sebagai jaminan jika malam sunyi sudah tak mau mendengarkan instruksi lagi. Jadi mereka bisa menempatkan mata-mata pada setiap sekte seni bela diri dan membuat mereka menjadi orang-orang penting di sana. Lalu Eunkyung mengajak Jin bergabung ke organisasi Asura tersebut. Jika Jin menolak, Eunkyung akan benar-benar membunuh Jin dengan tangannya sendiri sambil mengeluarkan aura yang sangat mengerikan dari kedua tangannya. Jin pun tak mau kalah karena bunga salju juga dari tadi mengeluarkan aura mencekam yang siap menikam Eunkyung tentunya. Jin dengan naifnya menuduh Eunkyung sangat keji karena sudah membantai banyak sekali manusia tak bersalah. Namun dengan santai Eunkyung pun berkata pada Jin yang sebenarnya tak jauh berbeda dengannya. Karena Jin juga sudah membantai banyak sekali orang. Membuat Jin tertegun merenungi segala hal yang sudah dia lakukan selama ini. Eunkyung berkata kembali kepada Jin, jika kau berdalih karena diserang duluan mau tak mau kau membunuh mereka semua. Namun mereka semua hanya patuh pada perintah. Mereka sebenarnya juga memiliki orang yang mereka cintai, teman, dan mungkin mereka adalah kepala dari sebuah keluarga. Lalu kau mengatakan jika orang-orang yang kubunuh itu tak bersalah. Namun mereka juga mengangkat tombak dan pedangnya dan mengincar leherku. Lalu apa bedanya orang yang kau bantai dan orang yang kubantai? Kau juga sudah mengetahui jika sekte Surgawi Utara sudah melindungi daratan utama selama ratusan tahun, namun dihianati oleh banyak pihak yang berada di daratan utama. Hukum malam yang kuat akan memakan yang lemah itu pun tak akan berubah sampai kapanpun. Maka dari itu, di dunia ini tak akan ada yang namanya benar dan jahat. Lihatlah dirimu Jin. Kau sudah menjadi puncak pemangsa dan bahkan sudah memerintah tanpa kau sadari. Dari sudut pandang Eunkyung, Jin sudah merasa candu dan tanpa sadar menikmati situasi saat ini. Setiap kau mengayunkan pedangmu, maka nyawa seseorang akan melayang dengan mudah. Lalu bagaimana bisa kau mengatakan jika dirimu berbeda denganku? Dan mengatakan diriku sebagai iblis, karena kau mungkin adalah salah satu iblis yang menikmati segala macam pertarungan yang sudah kau lewati. Jin pun kembali sadar dan mendapatkan jawaban. Karena Jin bertarung untuk melindungi sesuatu, bukan untuk mengambil sesuatu seperti Eunkyung. Lalu kembali pedang salju dan tangan Eunkyung dengan teknik darahnya berbenturan kembali. Han Jin dan semua anggota dikejar oleh banyak sekali para pendekar dari aliansi pusat surgawi. Xiao Musang dan anggotanya sedikit demi sedikit mengurangi jumlah mereka. Namun karena memang terlalu banyak, mereka pun tak dapat mengatasi mereka semua. Han Jin merasa jika rencananya masih banyak sekali kekurangan. Karena rencananya berubah dikarenakan beberapa faktor tak terduga membuat mereka berada dalam situasi saat ini. Dia berjanji tak akan membuat kesalahan kembali saat keluar hidup-hidup setelah ini. Tang Gimun pun tak bisa membantu karena racunnya akan berefek pada area sekitar dan membahayakan anggota mereka. Dalam keadaan panik, Ryu San pun memiliki ide. Dia mengambil persediaan racun di kendi masternya dan memerintahkan semua orang untuk pergi. Dia akan menahan semua musuh di sana sebagai permintaan maafnya. Tang Gimun tak mau meninggalkan Ryu San sendirian. Namun dengan terpaksa, mereka melesat jauh meninggalkan Ryu San sendirian untuk melawan ratusan musuh yang mengejar mereka.
Ryu-san pun berdiri dengan sangat gagah menghadang semua orang yang akan melewatinya. Dia akan membunuh siapapun yang akan melewatinya dengan racun di sekitarnya. Ryu-san dengan gagah berani menghadang semua musuh agar tak ada yang bisa melewatinya. Dengan teknik manipulasi racun yang diajarkan oleh kakek Tang, Ryu-san pun mengeluarkan segenap kemampuannya saat ini. Ryu-san pun berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Beberapa orang pun mati karena keracunan oleh teknik Ryu-san. Terlihat Ryu-san sangat berbakat dalam memanipulasi racun. Dia tak terlihat seperti pemula lagi. Lalu satu persatu musuh pun mendekat dan berusaha mengepung Ryu-san. Beberapa orang berusaha memanjat dinding untuk melewati Ryu-san. Namun Ryu-san yang mengetahuinya segera menyerang mereka dengan racunnya. Namun Ryu-san yang seorang diri pun tak mampu menghindari semua serangan. Maka dari itu akhirnya dia terkena pukulan tebasan bertubi-tubi. Dengan sekuat tenaga Ryu-san berusaha menghajar para musuhnya sambil mengingat betapa bodohnya dia. Mengapa dia tak mampu mengendalikan mulutnya yang tak terkendali itu. Dia pun berjuang sampai titik darah penghabisan. Meski sudah tertusuk di berbagai sudut tubuhnya. Di tempat Jin dan Eunkyung bertarung, pengawal Hye-rung pun mendapatkan laporan jika Ryu-san menghadang para pendekar lainnya, membuat para buronan kabur melewati gerbang tengah kota. Karena si pengawal memiliki dendam pribadi, akhirnya dia diperintahkan Hye-rung untuk mengurus Ryu-san si anjing gila ini. Jin dan Eunkyung masih sangat sengit bertarung mengeluarkan segala kemampuan mereka masing-masing. Hye-rung yang melihat Eunkyung merasa heran, karena dia mengenal Eunkyung anak dari Joseon. Namun saat ini Eunkyung mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Hye-rung menjadi curiga kepada Menteri Guan karena Eunkyung mematuhi segala perintah dari Menteri Guan. Lalu Menteri Guan menyadari kepenasaran Hye-rung. Akhirnya dia mengatakan jika Hye-rung yang dianggap orang paling cerdas di daratan ini tak mengetahui energi misterius tersebut. Namun Hye-rung diminta untuk menunggu pertunjukan utamanya setelah ini. Karena jaring yang ditebar oleh Menteri Guan sangatlah tebal dan bervariasi. Terlihat Eunkyung menjadi semakin kuat karena banyak sekali darah yang berceceran di sekitar pertarungan. Dan Eunkyung dapat mengendalikan darah tersebut sesuka hatinya. Benturan teknik rahasia mereka pun tak terelakkan. Jin Won berusaha memanfaatkan kecepatannya dan menebas Eunkyung saat dia lengah. Eunkyung yang tertebas di lengan kirinya pun marah karena kehilangan darah yang dianggapnya sangat berharga. Dengan penuh amarah, Eunkyung memberikan serangan pada Jin yang sampai membuatnya mundur beberapa langkah. Dan betapa terkejutnya Jin saat dia tak sengaja menabrak seseorang yang sangat dia kenal. Jin pun terkejut sekaligus heran mengapa iblis kekacauan Tai Mugang berada di belakang Jin saat ini.